Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan ke modul yang kedua ya. Modul yang kedua. Nah, untuk modul yang kedua, ntar saya screen dulu. Nah, ini rekan-rekan, kita masuk ke modul yang kedua. Nah, untuk modul yang kedua, ini IPA, untuk IPA itu ada beberapa unit yang harus kita pelajari. Ini untuk judulnya itu lebih ke makhluk dan benda di sekitar kita, lebih ke makhluk hidup sekarang. Nah, di sini untuk yang apa namanya? Untuk yang modul kedua ini ada 4 unit yang akan kita pelajari. Ada sedikit agak banyak ini untuk yang modul yang kedua. Ada 4 unit. Yang pertama itu mengenal makhluk hidup. Yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat mengenal mikroskop dan cara penggunaannya. Ini untuk modul yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama itu nih di sini tentang mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk apa namanya makhluk hidup, nah ini makhluk hidup itu kan ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Misalkan kalau yang hidup banyaklah, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, misalkan ini yang hidup. Misalkan yang tak hidup, contoh kayak batu, kayak bata, ada angin, ada air. Nah, itu kan benar-benar tak hidup. Ada yang biotik dan ada yang abiotik istilahnya kalau dalam IPA itu. Dan biotik berarti yang hidup dan abiotik yang tak hidup. Sekarang contohnya apa aja nih yang hidup? Banyak lah. Kalau untuk yang tak hidupnya banyak juga. Nanti ada latihan juga, nanti sama kalian bisa dikerjakan juga. Nah, ini untuk yang unit ke-1. Untuk yang unit kedua, udah masuk ke bagian ciri-cirinya, teman-teman sekalian. Jadi ada ciri-cirinya di sini, ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama itu bergerak. Misalkan contohnya kita bisa bergerak, manusia atau hewan atau tumbuhan bisa bergerak. Ini salah satu contoh ciri dari makhluk hidup. Pertama bergerak, kemudian bernapas, nah itu menghirup oksigen. Pasti jelas setiap makhluk hidup pasti bernapas karena hidup. Nanti contoh-contoh yang kedua, kemudian memerlukan makan untuk bertahan hidup. Kemudian tumbuhan berkembang, ada yang peka terhadap rangsangan, contohnya misalkan seperti putri malu seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang terdapat ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada bisa berkembang biak, kemudian ekskresi dan regulasi. Ini contoh-contoh yang terdapat dalam makhluk hidup, ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh nih, ada pepaya, ada ayam, ada ini bunga melati, ada pohon pisang. Ini satu contoh. Nah, bisa lah ini gampang. Nanti ada latihannya, bisa apa namanya teman-teman kerjakan juga latihan-latihan yang terdapat pada apa namanya modul kalian. Untuk modul yang kedua ini mungkin unitnya lebih agak banyak, ada 4, tapi untuk materinya sedikit ya. Nanti bisa kalian kerjakan juga nanti dengan modul yang pertama. Lebih gampang untuk modul yang kedua ini gampang karena ini untuk latihannya tadi dikerjakan. Unit kedua. Ini kita masuk ke unit yang ketiga sekarang. Di sini kalau untuk yang unit ketiga membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi kita sudah membahas apa namanya cirinya. Nah, sekarang kita mengenal klasifikasinya. Klasifikasi itu sama aja dengan pengelompokan, dikelompok-kelompokkan. Jadi hewan, tumbuhan itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu
ada Monera. Nah, Monera misalkan di sini untuk Monera itu memiliki ciri bersifat mikroskopis. Maksudnya mikroskop itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau berukuran sangat kecil. Ini untuk melihatnya itu bisa dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa mikroskop. Apa sih contohnya dalam kehidupan sehari Monera itu? Nah, contohnya seperti bakteri. Nah, ini bakteri, kemudian ada alga biru biasanya ini untuk bakteri ini biasanya masuknya ke kingdom Monera. Bakteri, ada alga. Nah, biasanya kalau bakteri lebih ke patogen, penyakitnya bisa jadi aplikasinya, tapi ada juga bakteri-bakteri yang bermanfaat. Biasanya kalau contohnya misalkan nih penyakit bakteri yang berbahaya yang merugikan sebagai parasit dalam tubuh yaitu misalkan ada Mycobacterium tuberculosis nih, penyakit TBC nih. Nah, penyakit TBC ini diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Contohnya kalau yang bermanfaat apa nih? Nah, untuk yang bermanfaat dalam tubuh ternyata ada bakteri Escherichia coli. Nah, ini untuk pembusukan makanan untuk menghasilkan vitamin K pada sistem pencernaan pada tubuh. Nah, ini yang bermanfaat. Kemudian ada bagian kedua yaitu protista. Ada protista. Nah, protista apa sih protista ini? Nah, kalau protista ini, nah ini gambarnya ini bisa dilihat. Nah, contoh sama aja dengan mikroskopis juga, lebih kecil. Ini contohnya ada amuba. Amuba yang suka membelah diri, ada paramecium. Ini kalau ini paramecium nih. Yang ini kayak sendal ini namanya paramecium. Ada apa namanya? Ini apa namanya? Sama aja. Protista juga ini termasuk ke dalam hewan mikroskopis yang harus menggunakan alat bantu untuk melihatnya. Contohnya ada ini apa nih, ada alga merah, ulva, ini untuk ini mirip dengan tumbuhan. Istilah lainnya protista itu sama disebut dengan protozoa. Protozoa. Itu yang protista. Sekarang kita masuk yang ketiga yaitu fungi. Nah, fungi, nah istilah Jaina, istilah kalau dalam ilmu IPA itu fungi. Kalau dalam kehidupan sehari itu sama aja dengan disebut dengan jamur fungi. Nah, misalkan di sini ada jamur merang, ya, di sini ada jamur kuping, ada jamur tiram. Ini jamur-jamur yang selalu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijadikan apa namanya bahan makanan. Ini kalau yang jamurnya bermanfaat. Tapi yang berparasit juga ada jamur-jamur. Ini untuk yang bermanfaat. Sekarang kalau yang parasit, apa yang parasit? Contohnya jamur yang menyerang kulit, misalkan jamur panu, itu kan dari jamur. Misalkan nih apa namanya jamur ada ini. Kalau ini lebih ke ininya nih. Ini kalau ini lebih jamur-jamur yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk bahan makanan. Itu jamur. Kemudian ada sekarang lebih ke plantae. Nah, ini yang keempat itu ke plantae-nya. Sini plantae itu ada beberapa jenis ya, banyak kalau plantae. Ini kalau plantae istilahnya itu sama aja dengan tumbuhan plantae, kata plantae. Plantae itu kingdom plantae atau kingdom kelompok tumbuhan. Ini kelompok tumbuhan itu plantae. Nah, kalau untuk plantae atau kelompok tumbuhan dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Ada lumut, namanya Bryophyta. Lalu untuk paku-pakuan ada Petrodophyta, namanya istilah lainnya. Ada tumbuhan berbiji, namanya Spermatophyta. Nah, kata-kata pita ini sama aja dengan tumbuhan ya. Brio itu brio berarti lumut, tumbuh lumut, paku-pakuan, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji sperma. Sperma itu kan biji atau cikal bakal menjadi apa namanya buah makhluk hidup, spermatofita dari tumbuhan.
berbiji ini adalah istilah dalam tumbuhan. Dibagi menjadi 3, ada bryophyta, ada pteridophyta, dan ada spermatophyta. Kita bahas yang lumut. Nah, lumut banyak ya, mungkin kalian rekan-rekan juga sudah tahu lumut yang sering kita injak, mungkin yang licin itu lumut, yang hijau-hijau yang suka menempel di tumbuhan bisa, di di tempat-tempat yang berlembab, tempat-tempat apa namanya misalkan di sungai banyak lumut yang suka licin ya, kalau diinjak berwarna hijau itu termasuk dengan bryophyta atau lumut. Banyak jenisnya ya, ada lumut hati, ada lumut daun. Nah, ini untuk lumut ya. Misalkan nah ini ada 2 ya, misalkan ada lumut hati, ada lumut daun. Nah, seperti ini. Masuk kita selanjutnya ada paku-pakuan. Nah, ini jenis tanaman paku-pakuan. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah melihat nih tumbuhan seperti ini. Ini semanggi ya namanya, atau istilahnya Maricela crenata ini yang sering kita jumpai, mungkin bagi yang sering pernah ke sawah mungkin, atau di semak-semak atau apa yang sering kita lihat tanamannya seperti ini. Nah, ini maksudnya ke dalam paku-pakuan atau istilah lainnya disebut dengan semanggi. Nama ilmiahnya yaitu Maricela crenata. Ini semanggi. Bisa dimanfaatkan nih semanggi nih. Bisa dijadiin bahan untuk racikan gorengan sayur, bisa dijadiin sayur atau dibikin bahan-bahan lain dari paku-pakuan seperti ini. Nah, itu untuk jenis paku-pakuan. Ada lagi nih jenis paku nih. Banyak nih. Nah, ini ada paku ini nih. Pernah kalian lihat nih. Ada paku lumut, ada paku ekor kuda, ada paku kawat, ada paku benar. Ini jenis-jenis paku-pakuan. Ini nih yang suplir, kemudian ada suplir hias, ada suplir. Nah, ini kalau ini biasanya suka jarang dipakai untuk hias biasanya. Kalau ini yang bentuk seperti ini juga termasuk ke dalam tumbuhan paku, namanya suplir hias. Nah, ini biasanya digunakan untuk hiasan-hiasan tanaman di rumah. Nah, termasuk ke dalam tumbuhan-tumbuhan paku ya. Selanjutnya itu masuk ke tumbuhan berbiji atau spermatophyta istilah lainnya. Nah, spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu sama dalam ilmu IPA atau dalam ilmu biologi biasanya itu dibagi lagi menjadi 2. Ada gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Gymnos nih, orang nge-gym kan suka terbuka nih pakaiannya ya, nge-gym. Sperma itu kan berbiji, berarti tumbuhan yang berbiji terbuka, gymnospermae. Apa sih contohnya apa aja? Bisa dilihat contohnya sini rekan-rekan. Ada kelas Cicadania. Nah, misalkannya lebih ke pohon palem. Ada misalkan nih yang palem yang daunnya menyirip. Nah, ini dia bijinya terbuka. Ada kelas Genetian naik. Nah, ini biasanya lebih ke genomon, melinjo. Nah, ada melinjo, ada palem. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu tumbuhan yang masuk ke dalam gymnospermae atau tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Ada lagi satu lagi kelas coniferin. Nah, ini untuk coniferin. Biasanya istilah lainnya pinus lah. Istilah dalam ilmu yang masuk ke dalam kelas ini itu pinus perkusi yang selalu memiliki strobilus. Nah, ini pinus. Dia memiliki biji yang terbuka. Ini salah satu contoh-contoh yang masuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, ya. Ada melinjo, ada palem, ada pohon pinus seperti itu. Untuk yang gymnospermae. Selanjutnya untuk angiospermae. Nah, untuk angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, kalau untuk yang berbiji tertutup, istilah lainnya itu angiospermae itu dibagi menjadi 2. Sama dibagi lagi menjadi 2. Ada dikotil.
Dicotyledon atau dikotil. Ini yang memiliki biji berkeping 2, dikotil namanya. Apa sih contohnya apa aja? Contohnya misalkan kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan. Ini salah satu tanaman yang masuk ke dalam tumbuhan dikotil. Kotil ada terong-terongan, dikotil juga. Dan ada getah-getahan singkong, ada ubi, ada terong-terongan, ada pohon mangga, pohon jati. Itu termasuk salah satu tumbuhan yang masuk ke dalam dikotil. Dikotil karena dia memiliki bijinya berkeping 2. Terus kita masuk monocotyledon atau istilah lainnya tumbuhan monokotil. Karena monokotil ada rumput-rumputan yang sering kita injak, misalkan jenis rumput-rumputan, maksudnya contohnya ada padi. Nah, Oryza sativa ini masuk ke dalam tumbuhan yang masuk ke dalam monokotil. Kenapa monokotil? Karena dia hanya memiliki kepingnya, bijinya 1. Padi, ada jimais atau jagung, ada tebu, ada rumput gajah, rumput taki biasanya. Ini contoh-contohnya ada palem ini, misalkan ini ada pohon kelapa, ada bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih. Nah, untuk bawang merah, bawang putih dia masuknya ke dalam tumbuhan monokotil. Ada pisang-pisangan, nah ada pisang raja, semuanya pisang, semua jenis pisang masuknya ke dalam pohon monokotil. Nah, itu untuk tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang animal atau hewan. Hewan juga dibagi-bagi, dikelompokkan berdasarkan beberapa cirinya. Misalkan yang ini pertama ada yang bersel 1. Nah, ini contohnya yang bersel 1 namanya protozoa. Nah, contohnya yang bersel 1 nih ada semu atau belut cambuknya cuma 1. Ini sebagai hewan parasit biasanya. Untuk yang bersel 1 protozoa. Sebenarnya ada yang hewan yang berongga. Yang berongga atau istilah lainnya Coleantenterata. Nah, ini biasanya tubuhnya memiliki rongga. Ada alat perabanya yaitu berupa polip nempel. Misalkan kemudian ada hewan berpori atau porifera. Selanjutnya ada cacing permes, nih cacing. Nah, cacing memiliki tubuh yang berbeda-beda berdasarkan bentuk tubuh. Ada cacing pipih, misalkan ada cacing giling, ini berjenis cacing. Cacing gelang, misalkan. Kemudian ada hewan lunak atau moluska. Ini istilah lainnya moluska ini. Contohnya, misalkan kita lihat juga ada siput. Siput masuknya ke dalam kelas moluska atau hewan yang lunak. Contoh lagi kerang. Nah, kerang juga masuknya ke dalam lunak, walaupun dia memiliki alat pelindung yang sangat keras, tapi dia masuknya ke dalam hewan moluska lunak. Karena kerangnya itu hanya sekedar untuk alat pelindungnya saja. Kalau badannya itu bergantungnya sangat lunak. Kemudian ada cumi-cumi. Nah, ini cumi-cumi. Mungkin cumi-cumi, gurita juga hewan-hewan lunak, lentur. Ini masuknya ke dalam moluska. Karena ada hewan berbuku-buku antropoda. Jadi di bagian tubuhnya itu ada buku-bukunya, sekat-sekat buku-buku. Contohnya kayak jenisnya lebih ke serangga biasanya. Antropoda. Di kelas antropoda. Antropoda ini contohnya misalkan serangga, ini insekta ini kayak tawon, masuknya nyamuk, serangga. Ini masuknya ke dalam
kelas Arthropoda. Kemudian ada laba-laba, contohnya ini juga hewan termasuk hewan yang berbuku-buku. Selanjutnya misalkan udang, ada livan, nah ini hewan yang berbuku. Dan ada yang hewan berkulit berduri. Nah, ini kulitnya duri nih. Contoh bisa dilihat gambarnya. Bintang laut misalkan. Nah, selanjutnya hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau memiliki tulang belakang atau vertebrate. Banyak ya kalau yang vertebrate nih. Ada kelas Pisces, ada ikan, kelas ikan, banyak lah kelas ikan. Ada amfibi yang hidup di dua alam nih, memiliki tulang belakang juga, katak, misalkan ada kodok. Ada reptil, nah, ini lebih hewan apa namanya istilahnya bersisik, berdarah dingin ya, reptil. Contohnya kadal, ular, reptil. Ini juga termasuk ke dalam hewan yang memiliki vertebrate atau tulang belakang. Kemudian ada burung atau apes, ayam atau kelas-kelas apes, ada burung, ayam, bebek. Dan masuk ke hewan yang menyusui, animalia istilahnya mamalia. Hanya mamalia, hewan yang menyusui. Banyak ya hewan menyusui, ada kambing, sapi, tupai, seperti itu. Banyak lah. Ini beberapa pembagian apa namanya kelas-kelas atau golongan klasifikasi pada bagian hewan. Nah, ini nanti ada latihannya juga, nanti sama rekan-rekan dikerjakan juga sama di kertas folio juga. Nah, untuk unit yang keempat, ini unit yang terakhir nih. Nah, ini mengenal mikroskop. Nah, mikroskop itu kan salah satu alat awal mulanya ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berkebangsaan Belanda, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, yang menemukan suatu alat mikroskop untuk melihat benda-benda kecil untuk menemukan sel. Nah, ini untuk dari zaman ke zaman, mikroskop semakin canggih alatnya. Inilah bentuk mikroskop. Ini mikroskop cahaya. Yang bisa dilihat oleh teman-teman, ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Fungsi utamanya itu mikroskop itu untuk membantu untuk melihat benda yang berukuran makhluk yang berukuran sangat kecil. Bisa digunakan menggunakan alat berupa lensa. Ada lensa okulernya, nanti ada lensa objektif. Yang bisa dilihat gambarnya seperti ini, kemudian ada bagian-bagiannya. Yang paling atas ini untuk melihat, biasanya ini ada lensa okuler di sini. Ini ada bagian lensa okuler. Kemudian bagian bawah ada skrup pengarah kasar ini untuk memutar, bagaimana menyesuaikan. Ada bagian tabungnya, ada bagian tengah halusnya, ada pegangannya untuk memegang. Di sini ada lens objektifnya, di sini ada 3 di sini untuk mengukur mendetek objek. Di sini ada meja benda, di sini nanti bendanya di sini yang meja benda ini akan ditaruh spesimennya yang akan kita kita amati. Kemudian ada pegangan, ada diafragma, ada di sini ada cermin untuk mengukur fokus cahaya yang masuk ke sini. Kenapa? Karena kan ini mikroskop cahaya nanti akan dipantulkan lewat cahaya untuk membantu proses pengamatan pada lensa objektif di sini. Ada bagian kakinya seperti ini. Ini bagian-bagian mikroskop. Nah, mungkin di sini, di sini cara menggunakan mikroskop. Nah, misalnya kalau misalkan cara menggunakan mikroskop harus dengan yang pertama itu cara memegangnya seperti apa. Memegangnya sini adalah alat pegangnya, dan kita pegang kaki. Dan yang kedua, misalkan kita mau memutar, ini diangkat dulu nih. Takutnya kan ini nanti bisa digeserkan ini untuk memutar lens objektif di bawah sini. Untuk yang bagian ketiga ini diatur bagian lens okulernya dan bagian tabung. Nah, untuk yang keempat kita atur objek yang akan kita amati di sini di bagian meja di sini. Kita taruh spesimennya melakukan preparat atau apa.
Kita taruh di sini, taruh juga di sini objeknya, kemudian kita amati nanti. Kita amatinya, atur lensa objektif yang akan kita amati bisa menggunakan pembesaran ke 10x10 atau 4x10 seperti itu. Nanti akur. Ini atur nanti pencahayaannya seperti ini. Ini tata cara menggunakan mikroskop yang betul. Nah, untuk fungsi punya sendiri nih, tabung apa sih fungsinya untuk menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Nah, ada pegangan, ada meja benda, ada pegangan sedia, ada skrup. Ini salah satu fungsi-fungsi yang terdapat dalam mikroskop. Untuk lensanya itu ada lensa okuler dan ada lensa objektif. Apa sih bedanya? Nah, untuk kalau lensa okuler itu yang paling atas nih, okuler di sini yang paling atas. Nah, fungsinya untuk memperbesar bayangan. Nanti untuk diperbesar bayangannya biar kelihatan. Kalau untuk objektif itu untuk memperbesar bayangan benda. Sama juga untuk memperbesar juga, tapi ini ukurannya lebih besar lagi karena ini langsung ke objek spesimen yang akan kita kita lihat itu spesimennya lebih. Itu untuk lensa. Jadi ada 2 lensa yang digunakan untuk dalam mikroskop untuk praktikum atau untuk melihat objek-objek atau spesimen yang ukurannya sangat kecil. Seperti itu. Nah, baik teman-teman. Untuk modul yang kedua, alhamdulillah sudah kita bahas semuanya. Nah, sama dengan modul ke-1, rekan-rekan juga silakan dikerjakan tugas-tugas yang ada di modul yang kedua juga. Ya. Tulis di kertas folio, nah nanti dikirimkan lewat link yang nanti akan saya share linknya. Nah, mungkin itu pembahasan di modul yang kedua. Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini kita sudah menyelesaikan 2 modul. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan di modul yang berikutnya. Baik, itu aja rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan. Nanti jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan modul 1 dan modul 2. Hasilnya nanti dikirim lewat link yang sudah tertera. Nanti akan saya share di link IPA, khususnya untuk nilai IPA, link IPA. Dikerjakannya di kertas folio. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung atau sudah menyimak materi pembelajaran kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.